الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد لله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والرسول العظيم سيدنا ومولانا محمد، الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد فأوصيكم عباد الله وإياي نفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. يقول الله عز من قائل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن المرء لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم الذي لا يفطر. وقال أيضا: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي wa Ahmad. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, segala puja dan puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tiada pernah terhenti dan terputus nikmat dan karunia-Nya dianugerahkan kepada kita. Dengan harapan dan iringan doa, tidak pula terputus catatan amal kebaikan kita naik dilaporkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalus salih yarfa'uh. Kepada Allah lah naik perkataan-perkataan yang baik, dan kepada Allah lah terangkat amal-amal yang saleh. Salawat beriring salam senantiasa kita haturkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, kerabat serta pengikut beliau sampai hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, menarik apa yang dikatakan oleh seorang ulama tabi'in yang menyatakan, nahnu ila qalilin minal adab bi ahwaja minna ila kathirin minal ilm. Kita lebih memerlukan sedikit adab berbanding dengan ilmu yang banyak. Perbandingan yang diperbandingkan oleh ulama tabi'in ini antara adab dengan ilmu, antara sedikit dengan banyak. Betapa hadis-hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dan menekankan makna yang tersirat dari perkataan ulama tabi'in ini. Betapa hal yang terkait dengan moralitas, hal yang terkait dengan mental, Nabi SAW senantiasa kaitkan dengan iman kepada Allah, iman kepada hari akhir. Dalam sabdanya baginda Nabi SAW menyatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfa. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tetamu. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tetangga. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka hendaklah ia mengatakan yang baik, atau kalau tidak, hendaklah ia diam. Baginda Nabi SAW banyak mengkaitkan hal-hal yang berhubungan dengan interaksi kepada sesama manusia dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa tetamu ataupun tetangga tanpa melihat latar belakang yang bersangkutan,
Nabi SAW memastikan hanya orang yang mengaku beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirlah yang akan memuliakan mereka. Cakupan kebaikan yang senantiasa disebarkan oleh seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ini bukan sebatas kepada sesama orang-orang yang beriman. Bahkan dalam hadis baginda Nabi SAW mendefinisikan muslim dan mukmin bukan kaitan dengan muamalahnya kepada Allah, tapi kaitannya dengan muamalahnya kepada manusia. Dalam hadis yang sahih Nabi SAW menyatakan, Al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal mu'min man aminan nasu bawa'iqahu. Seorang muslim yang adalah orang muslim lainnya selamat dari gangguan tangan dan lisannya. Orang yang beriman adalah yang manusia lain aman dari kejahatan-kejahatannya. Nabi SAW tidak menyebut sedikit pun kaitan muamalah dengan Allah Subhanahu wa taala ketika beliau menjelaskan status iman dan Islam seseorang. Tapi bagaimana ia berinteraksi dengan sesama, bahkan bagaimana ia beradaptasi dengan orang yang ada di sekitarnya, disitulah akan terlihat keislaman dan keimanannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah. Sehingga baginda Nabi SAW dalam hal yang lain menjelaskan betapa banyak ibadah yang bisa kita raih pahalanya tanpa melakukan ibadah itu. Seseorang bisa mendapatkan pahala haji sekedar duduk setelah sholat subuh berjamaah, kemudian berzikir hingga menantikan waktu terbitnya matahari, lalu dia tutup dengan sholat sunnah 2 rakaat, dia sudah mendapatkan pahala haji. Orang yang duduk menantikan waktu sholat, Nabi SAW mengatakan dia sudah mendapatkan pahala salat. Man kana fi intidharis salah fahuwa fi salah. Seseorang yang duduk menantikan waktunya salat, maka ia mendapatkan pahala salat. Bahkan ketika seseorang melangkahkan kakinya keluar dari rumah dalam keadaan sudah bersuci, tidak keluar kecuali untuk menunaikan kewajiban salat, Nabi SAW menyatakan bahwa perjalanannya dicatat sebagai pahala telah melakukan ibadah salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun sesudah selesai menunaikan ibadah salat, duduk di tempat dia salat, maka dia pun mendapatkan pahala salat. Bahkan ada yang mendapatkan pahala jihad fi sabilillah walaupun ia meninggal di atas pembaringannya, lantaran saat ia hidup ia meniatkan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan sekian banyak kelonggaran terkait dengan muamalah ma Allah. Bahkan sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan dicatat bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini kalau berhubungan dengan interaksi kepada manusia, senyuman yang kita senyumkan kepada saudara kita dicatat sebagai pahala sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Bahkan ketika Nabi SAW menjelaskan tidak kurang ada 77 cabang iman. Salah satu dari cabang iman itu adalah imatatul adza anit tariq, menyingkirkan kotoran dari jalan orang ramai. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Inilah pesan yang dibawa dalam misi kenabian Rasul sallallahu alaihi wasallam yang beliau nyatakan dan pastikan bahwa kedatangannya adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ini untuk menghargai para anbiya, para rasul yang telah lebih dahulu datang membawa akhlak yang mulia. Nabi SAW datang untuk menyempurnakannya. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Terkait dengan perkataan ulama tabi'in tadi, ketika ia menyatakan kita lebih membutuhkan kepada sedikit adab berbanding dengan banyak ilmu. Karena betapa banyak orang yang telah mencapai gelar tertinggi dalam keilmuan, tapi ketika tidak disertai dengan akhlak, tidak disertai dengan moralitas yang baik, maka kerusakanlah yang akan lahir dari tangannya. Akan tetapi seseorang yang sangat sederhana sekalipun pendidikannya, latar belakang akademisnya, tapi ketika ia telah dibekali dengan akhlak yang mulia, maka akan muncul sosok-sosok yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW. Uwais Al-Qarni dengan baktinya kepada ibunya
sanggup untuk mendapatkan level sebagai sebaik-baik tabi'in di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Abu Muslim Al-Khulani, seorang ulama tabi'in yang hidup di zaman Nabi SAW, tapi tidak sempat berjumpa dengan Rasulullah karena beliau berada di negeri Yaman. Setelah Rasulullah wafat, barulah beliau bisa datang ke negeri Yaman untuk kemudian berjumpa dengan Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arda. Mengetahui ada orang asing sedang salat di dalam masjid. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu kemudian bertanya dan menyapa beliau, "Man anta? Siapakah engkau gerangan?" Orang ini kemudian menjawab, "Ana Abdullah, aku adalah hamba Allah." Abdullah itu bisa diartikan sebagai sebuah nama, tapi bisa juga diartikan sebagai sebuah identitas sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Mengetahui bahwa orang ini berusaha untuk menyembunyikan identitasnya, Sayyidina Abu Bakar kemudian menyatakan, "Kulluna ibadullah." Kita juga semua adalah hamba Allah. Tapi siapakah nama engkau sesungguhnya? Maka orang ini kemudian menjawab, "Saya adalah Abu Muslim Al-Khulani." Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu mengetahui sosok yang ada di hadapannya adalah Abu Muslim Al-Khulani, yang datang dari negeri Yaman, yang walaupun orangnya baru tiba, tapi berita tentang dirinya telah sampai lebih dahulu ke telinga Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Inilah sosok yang ketika dibakar oleh Al-Aswad Al-Ansi, seorang pendakwa Nabi di negeri Yaman, ternyata Allah Subhanahu wa taala jaga beliau dari kesan api pada tubuhnya ataupun juga pada pakaiannya, sehingga api padam, sedangkan Abu Muslim Al-Khulani rahimahullah taala masih dalam keadaan sehat. Maka Al-Aswad Al-Ansi memutuskan untuk mengusir Abu Muslim Al-Khulani dari negeri Yaman, sehingga beliau pun hijrah ke kota Madinah. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, yang diceritakan oleh baginda Nabi SAW tentang sosok yang belum berjumpa dengan beliau ini bukan terkait dengan bagaimana ibadahnya, baik kualitas maupun kuantitasnya, tapi justru terkait dengan moralitasnya, terkait dengan akhlaknya, terkait dengan adabnya. Sayyidina Uwais Al-Qarni rahimahullah ta'ala, Nabi SAW jelaskan, adalah sosok yang berbakti kepada ibunya, yang baktinya kepada ibunya menahan dirinya untuk datang ke kota Madinah berjumpa dengan Rasulullah SAW. Begitulah ketika Nabi SAW dalam hadis riwayat Sayyidina Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma, ketika beliau dikelilingi oleh para sahabat, tiba-tiba beliau menyatakan, "Sayatlu alaikum rajulun min ahlil jannah." Sebentar lagi akan muncul sosok ahli surga. Para sahabat berharap orang yang datang adalah kerabatnya ataupun saudaranya. Tapi ternyata yang datang adalah seorang sahabat Nabi SAW bernama Sayyidina Abdullah bin Salam radhiyallahu ta'ala anhu, seorang mantan pendeta yang sudah masuk Islam. Hari kedua terjadi pengulangan pernyataan baginda Nabi, akan muncul di tengah-tengah kita seorang ahli surga. Mereka pun kembali berharap bahwa yang muncul ini adalah saudara atau kerabatnya. Ternyata lagi-lagi sosok yang muncul adalah Sayyidina Abdullah bin Salam radhiyallahu ta'ala. Hingga berulang 3 hari berturut-turut Nabi menyatakan hal yang sama dan terjadi hal yang sama. Hal ini memancing keinginan tahu Sayyidina Abdullah bin Amr bin As, apa gerangan kelebihan ibadah Sayyidina Abdullah bin Salam, sehingga sosoknya masih berjalan di atas muka bumi, tapi tempatnya di surga sudah dipastikan oleh Rasulullah SAW. Maka akhirnya ia pun datang bertamu ke rumah Abdullah bin Salam, menginap selama 3 hari semata ingin mengamati apa gerangan kelebihan ibadah yang dilakukan oleh Sayyidina Abdullah bin Salam. Tapi selama 3 hari itu dia tidak merasakan ada ibadah yang istimewa. Apa yang ia lakukan baik di waktu siang maupun malam seperti apa yang dilakukan oleh kebanyakan para sahabat. Akhirnya setelah 3 hari beliau pun menyatakan, "Tuan Abdullah, sungguh saya datang ke sini semata atas peristiwa yang terjadi. Rasulullah SAW selama 3 hari menyatakan akan muncul di tengah-tengah kita seorang daripada ahli surga. Ternyata di 3 kali itu engkaulah yang muncul. Sehingga saya penasaran apakah gerangan ibadah yang engkau sembunyikan, yang tidak kami ketahui sehingga engkau mendapatkan pernyataan dan persaksian daripada Rasulullah SAW. Abdullah bin Salam kemudian mengatakan, "Demi Allah, tidak ada satupun ibadah yang aku sembunyikan. Apa yang kau saksikan selama 3 hari, itulah yang biasa aku lakukan sehari-hari. Hanya saja," kata beliau, "aku tidak pejamkan mataku, melainkan aku sudah halalkan orang-orang yang menyakitiku."
Sayyidina Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu kemudian mengatakan, itulah yang sulit kami tiru. Hadirin jamaah dimuliakan Allah. Beliau tidak menjelaskan atau tidak menampakkan ibadah yang istimewa, ibadah yang khusus yang tidak dilakukan oleh para sahabat yang lain untuk mencapai kedudukan yang tinggi dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi beliau semata mengatakan, saya tidak pejamkan mata saya, melainkan saya sudah halalkan orang-orang yang menyakiti saya di hari itu, sehingga saya tidur dalam keadaan hati bersih dari orang-orang yang telah menyakiti saya. Inilah yang Nabi SAW sebut sebagai sedekah kehormatan. Banyak yang ringan menyedekahkan hartanya, tapi sedikit yang ringan menyedekahkan kehormatan. Menyedekahkan kehormatan artinya memaafkan siapapun yang melakukan kezaliman kepadanya. Itulah yang Nabi SAW sebut sebagai keistimewaan seorang yang bernama Abu Damdam. Nabi katakan, ayat jizu ahadukum ayyakuna misla Abi Damdam. Sungguh kalian mampu banyak bersedekah, tapi kalian belum mampu melakukan sedekahnya Abu Damdam. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimanakah bentuk sedekahnya Abu Damdam? Abu Damdam tidak tidur, melainkan dia sudah menghalalkan siapapun yang menyakiti dirinya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Inilah spirit akhlak mulia yang senantiasa harus menyertai kehidupan kita di tengah-tengah aktivitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita melupakan interaksi dengan manusia dengan sebaik-baik akhlak yang dengannya kedudukan mulia dan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala akan diraih dengan akhlak yang mulia, sebagaimana kedudukan yang mulia itu diraih oleh ahli ibadah. Innal mar'a la yablughu bi husni khuluqihi darajatas sa'imil qa'imil ladzi la yaftur. Sesungguhnya seorang hamba dengan akhlak mulianya bisa mencapai kedudukan ahli ibadah yang tidak pernah bosan beribadah di siang hari dan di malam harinya. Dengan akhlak mulia itu keduanya berada di kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Marilah kita manfaatkan momen dan kesempatan umur yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, melewati hari-hari yang mulia, hari-hari yang istimewa, untuk kita mengambil sebanyak-banyak pelajaran dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menginspirasi kehidupan kita dan utamanya untuk mewarnai hari-hari kita di alam dunia, dengan harapan dengan mengikuti sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kita meraih kemuliaan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi nahana 'an ittiba'il hawa wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalul martabatal ulya wal manzilatal quswa. Amma ba'du fa usikum ibadallah wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Yaqulullahu azza min qail ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahumma an ashabi wa qarabati wa azwaji wa dhurriyyatihi ajma'in wa anil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa anit tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة من بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين ولا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر